Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 Januari. Sudah 16 ya. Sudah 16, sekarang pukul setengah 2. Banyak yang ingin saya ceritakan. Yang saya siapkan, saya mau cerita tentang pusaka. Ini dibahas oleh Cak Nun kemarin. Sudah lama dibahas oleh Cak Nun. Saya lihat videonya di caknun.com itu yang berjudul Islam Jawa. Di situ ya ada Mbah Nun, ada Sabrang, ada Gus Sabrang, ada Kiai Kanjeng. Itu membahas tentang Islam sing Jawani. Salah satu tema yang dibahas itu adalah tentang pusaka. Mbah Nun menyinggung kalau kita itu akeh wong Jawa sing hilang Jawane. Kita itu sudah banyak yang nggak ngerti pusaka. Pusaka itu apa? Sepemahaman saya, yang saya tangkap itu pusaka itu hal yang dijogo, sing dijimat, kayak jimat barang siji sing dirumat, sing bener-bener jadi acuan hati kita, itu yang dijaga, yang waktu perhatian kita itu tertuju pada pusaka itu. Pusaka sing nomor siji, pusakane pusaka ya Allah. Menurut Cak Nun, menurut Mbah Nun seperti itu. Pusakane pusaka ya Allah. Sing nomor loro ya Kanjeng Nabi. Jadi kayak keris, kayak apa, itu bukan klenik, itu adalah simbol dari pusaka yang dijaga. Saya kurang bisa menjelaskan ya kaitannya keris kok jadi pusaka itu gimana, itu saya kurang bisa menjelaskan. Ya bisa dilihat lah di caknun.com yang berjudul Islam Jawa. Dari pemahaman saya itu pusaka ya yang saya bilang tadi, yang dijaga. Yaitu apa? Dalam hidup kita paling enggak harus ada satu pegangan yang jadi pusaka. Jadi agar hidupnya seseorang itu ada pegangan. Pusaka itu kan mempresentasikan tujuan hidup seseorang. Kalau pusakane itu Allah dan Kanjeng Nabi, ya tujuan hidupnya ya nggak jauh dari situ. Ya itulah tujuan hidupnya. Di terkait dengan pusaka itu, saya berkaca ya, barusan ini malam Selasa biasa saya menyimak Gus Ikdam via YouTube. Saya sudah konsisten ikut ngaji itu sejak episodenya Happy Asmara, mungkin bulan Oktober mungkin ya, kalau enggak Agustus, enggak September, Oktober itu Happy Asmara. Sejak itu saya konsisten ngikut ngaji Gus Ikdam via YouTube. Ya kapan-kapan semoga ada kesempatan untuk bisa langsung ke sana. Berkaca dari Gus Ikdam itu, pusakane Gus Ikdam ya ngaji. Istilahnya sesibuk apapun undangan ngaji keluar kota, bahkan keluar negeri, yang terbaru ini ke Taiwan, itu beliau istilahnya nemen-nemen ke jadwal, mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur apa, itu jangan sampai meninggalkan ngaji itu, jangan sampai meninggalkan rutinan ngaji yang dianggap pusaka tadi itu. Nah, pusaka itu yang dijaga, dirawat secara konsisten gitu kan, yang istilahnya jadi mandine yai, mandine dungane orang, doa seseorang ya dari konsisten itu. Konsistennya apa, itu dilakukan. Dari situlah doa seseorang itu
terijabah gitu. Soalnya untuk konsisten itu nggak gampang, perlu komitmen, perlu perjuangan, nggak gampang lah intinya gitu. Ghost Hitam barusan cerita misalnya dari Taiwan, terus ada kendala di bandara gini misalnya gitu. Terus ya pada intinya dia ketika kemanapun cepet ingin pulang biar nggak meninggalkan rutinan. Apa yang dilakukan Gus Hitam itu juga dilakukan oleh Gus Koyum. Saya alhamdulillah bisa mengikuti pengajian selapanan Gus Koyum. Ya selama tidak ada halangan saya berusaha untuk hadir gitu ya. Saya masih belum konsisten, masih ada halangan sedikit aja gampang untuk tidak konsisten ikut gitu ya. Saya masih belum benar-benar menjadikan kegiatan ngaji selapanan itu sebagai pusoko saya. Gus Koyum itu pusoko. Gus Koyum itu sama dengan Gus Hitam, ngaji selapanan dan ngaji malam minggu di pondok di Lasem itu benar-benar dijaga, nggak pernah ditinggalkan. Setahu saya ketika Gus Koyum ada acara di luar atau mungkin haji yang tahun kemarin yang terjadi itu, ketika beliau haji ditinggal hajian 40 hari, selama beliau pergi malam minggu berarti kan ada 4 kali pertemuan malam minggu ngaji tafsir Yasin. Waktu itu ngaji tafsir Yasin setiap malam minggu. Ketika beliau ke Mekah untuk haji, ketika beliau haji itu tidak absen, istilahnya rutinan itu tetap jalan meskipun pakai video ya, sampai segitunya perjuangan untuk konsisten itu. Terus istilahnya kembali ke diri saya ya, kita saling merenungkan diri kita. Pusokone awake dhewe iki apa? Duwe pusaka ta ora awake dhewe? Kalau nggak mungkin nggak punya pusaka, pasti ada. Entah itu uang, entah itu tahta, entah itu wanita, itu terserah bentuk pusakanya seperti apa. Kalau kembali ke diri kita, saya pusaka itu ya orang tua dan keluarga. Gimana perhatian, gimana waktu, gimana semua aktivitas kita muaranya ke situ. Kerja ya untuk keluarga, gimana bisa menghidupi keluarga, misalnya gimana membuat senang istri, gimana membuat senang anak, senang dalam lingkup takwa ya, senang dalam lingkup sesuatu yang diridhoi Allah. Nah secara tidak langsung juga ya pusaka saya ya Allah dan Kanjeng Nabi gitu. Itu dari segi orang. Terus dari segi skill yang dalam bentuk rutinan seperti Gus Hitam dan Gus Koyum, saya itu apa? Nah, saya mencoba menerapkan pusoko kegiatan saya itu ke belajar bahasa Mandarin dan nulis gitu ya. 2 hal itu. Belajar bahasa Mandarin, saya ingin menerapkan pada diri saya bahwa belajar Mandarin nggak boleh terlewatkan sehari pun, minimal 1 hari 1 kalimat itu saya lakukan. Nah teman-teman apa itu ya, itu silakan digali sendiri ya. Saya juga masih berusaha untuk konsisten ya, mendeskripsikan pusaka. Kalau kita punya pusaka ya, kita hidup ini punya alat, punya pedang misalnya. Kalau seorang samurai itu punya pedang,
kalau menggali ke diri saya, skill atau pedang yang ingin saya asah, yang saya pegang saat ini adalah bahasa Mandarin. Itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.